Ya, pajak khusus galian C. Namun untuk administrasi mun sekiranya di dalam pencairan ya GWI diminta itu beli kemana jadi paling tidak desa ya minta surat keterangan ke perusahaan MBLB ya. Misalnya di situ saya contohkan lah ya, di Sebawi, misalkan di Sebawi kan ada Jongliko ya, misalnya gitu, Bali di atau Effendi, Tanah Huruf misalnya gitu ya. Jadi minta surat keterangan ya di sini. Jadi tidak perlu lagi bayar karena kita khawatirkan takut duplikasi. Dan ini adalah salah satu rekomendasi dari BPK. Kami pun tidak ambil nanti lalu dianggap menarik AG GWI. Walaupun ini memang udah masuk di kas daerah seperti ini. Jadi barangkali ya mohon kiranya kerjasama Bapak Ibu ya dalam rangka untuk mendukung percepatan digitalisasi itu ya. Karena suratnya pun tidak ada ya dari Bupati gitu ya. Yang terhitung tanggal 30 Januari 2023 Sumari terkait dengan apa ya pelaksanaan digitalisasi PBB P2. Jadi perlu juga kami informasikan bahwa untuk pencetakan PBB online itu jadi informasinya di Kalbar itu memang kita lah yang paling mulai-mulai itu mencoba ini. Mudah-mudahan kita coba, kita tidak tahu seperti ya. Jadi Bapak Ibu sudah nak khawatir ketika ada permasalahan di depan. Ya, kan belum kita coba itu itu kan ya buruk sosialisasi ya itu ya. Jadi saya kira kita sama-sama kerjasama lah dalam rangka HP. Pertama dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah khusus PBB. Karena apa yang kita dapatkan ya balik kayak gitu ya kan menjadi daya dukung sumber pembiayaan pembangunan seperti ya. Uang yang dari masyarakat kita tarik kita berikan lagi ke masyarakat untuk membiayai pembangunan yang kita lakukan saat itu. Barangkali dari saya selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sapari ya untuk menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi pencetakan PBB online ini. Waktu kami persilakan. Dan salam kemajuan untuk semua. Izinkan saya berdirilah baik. Memang pasti ada kekurangan lah. Jadi penting ada progres untuk kita menuju digital. Sebelumnya yang operator pernah dapat adalah kita masuk ke belum saya sampaikan bahwa itu hanyalah dasarnya lah memindahkan dulu kan PBB-nya manual yang warna biru di Baguda atau di Spenda dulu yang nyetak. Jadi sekarang kami minta tolong kita sama-sama sekarang desa yang nyetaknya. Gitu. Dari mana ya anaknya ke atasnya dan printernya nanti pandai-pandai lah kalau kita jelaskan. Oke masuk Pak. Jadi pertama-tama adalah kita masuk ke bakeuda.sambaskap.id. Iya deh. Itu nama kami namakan adalah aplikasi e-pakatan. Di e-pakatan itu adalah nanti berkumpul semuanya PBB, BPHTB dan semua jenis pajak lainnya. Cuman sekarang yang hanya baru kita kembangkan hanya PBB dan BPHTB. Tuh. Nanti selanjutnya mulai tahun itu akan berkembang Pak. Semua jenis pajak akan ada di situ. Nyatu dalam aplikasi e-pakatan. Cetak masal. Kita masukkan kode kecamatan dan kode desa. Dia akan masuk semua nanti tertampil. Itu deh. Cuman untuk yang cetak masal itu memang belum kita masukkan di aplikasi yang bakeuda.sambaskap.id. Jadi itu kata Pak Aal tadi operator kami itu OC-nya mungkin di minggu itu udah kakak Pak. Cuman nanti
agak raya lah nyetaknya gitu. Nah itu ada yang bisa nyetak Pak. Setelah balik dari situ, dari acara itu, kita bisa nyetak Pak. Pakai segi-segi tapi klik, coba klik Pak, klik satu. Nah itulah tampilannya Pak. Nanti tampilan PBB kita macam tuh, pakai kertas ukurannya A4. Jadi tidak lagi kertas yang biru yang dulu kita cetak, yang kita serahkan dari Bakuda. Jadi kita ubah ke dalam bentuk print satu. Jadi informasinya sampai Pak, ada apa yang ada di dalamnya. Ada cara printnya ini, pilih printer yang akan kita anukan. Kertasnya A4, marginnya default, operator lah ya, download perhatikan nanti. Default, skalanya default juga. Yang optionnya kita centang yang bawah, yang background grafik ya. Ayolah setelan untuk nanti ngeprint ya. Coba kita satu Pak. Ini sama Pak, ada data letak objek pajak, nama objek pajak, NJOP-nya, ketetapannya, dan ada tunggakan di situ. Mungkin nanti pas desa nyerahkan ke warganya, mungkin terkejut lah warganya. Ngapain tangga atas itu yang macam tidak ada modal lalu kali. Nah, jadi kita apa Pak, kita sampaikan jangan Pak bahwa mulai untuk kita online Pak. Nah, jadi desa pun Pak setiap saat bisa nyetak Pak, misalkan kehilangan bisa dicetakkan lagi, kehilangan bisa dicetakkan lagi. Jadi tak perlu nak ke Bakuda kita minta cetakan lagi. Jadi desa bisa nyetak seorang langsung. Nah, itu, kembali ke awal tadi ya, yang cetak massal. Jadi bapak-bapak bisa klik satu-satu Pak, satu-satu. Aku bisa jadi contohnya Pak, yang informasinya kayak yang itu. Oh, nah itu. Jadi Pak nanti itu Pak, yang akan digambarkan oleh operator kami bahwa nanti di situ ada yang Pak. Jadi desa tuh ada lagi pakai segi-segi. Jadi nanti situ ada langsung menu cetak massal. Jadi Bapak klik sekali, anggapnya di HKP itu akan terprint semuanya Pak. Jadi Bapak dan pakai klik sekali lagi. Tapi kata Pak Al jadi agak raya lah, agak raya dah disiapkan di aplikasi yang tadi ya. Jadi tapi kalau sekarang warga misalkan ada yang minta printkan, bisa langsung situ Pak. Menu mencarinya pakai nama saya Ctrl F ya. Pakai Ctrl F, Bapak operator ya, Bapak Ibu operator, Ctrl F langsung cari nama saya. Misalnya, misalkan Pak Ahmad tak carikan PBB, tak petakan sekarang karena perlu untuk balik nama atau nak minjam ke bank. Habis ya Pak, balik dari itu pun bisa langsung dicetakkan. Cara mencarinya adalah Ctrl F, ketik namanya, bisa langsung di print. Nanti akan disiapkan di menu cetak massal Pak. Jadi untuk saya sekarang belum Pak. Jadi nanti pas laka raya kalau salah kapal kan makanya. Jadi tidak ada segi-segi. Kasihan yang Pak, yang banyak anaknya, yang banyak objek-objeknya. Sekarang senapang, 1.000 lebih kan senapangnya. 2.000 lebih kali. 2.000 lebih. Nah, misalkan yang 200 atau 300 jangan sepiting bisa lah Pak segi-segi. Mutasi juga. Daftar baru juga dari desa. Di situ ada menunya Pak, SPOP dan LSPOP. Nah, di sini ada jenis pelayanan, ada 3 macam. Objek pajak baru ialah pendaftaran baru Pak. Yang kedua mutasi, yang ketiga pembetulan. Mungkin ada yang bertanya beda mutasi dan pembetulan Pak. Namun pembetulan nih Pak, artinya hanya berubah sebagian. Misalkan luas tanahnya tidak cocok dengan sertifikat, atau namanya dulu yang belum haji itu udah haji minta ubah namanya jadi ada hajinya misalkan, atau namanya kurang apa gitu. Ini namanya pembetulan Pak. Mutasi adalah perpindahan keseluruhan, jual beli contohnya, atau hibah atau diwariskan. Jadi dulu tanah emaknya sekarang ke anaknya, nak diganti namanya dengan nama anaknya, ayah namanya mutasi. Atau jual beli dari si Ahmad ke si Akong misalkan, nak jadikan namanya si Akong, ini namanya mutasi. Jadi itu bisa sebenarnya nanti di desa melakukannya Pak. Nah ikuti di situ Pak yang apa ya, yang disiapkan di aplikasi itu, ikuti aja. Tapi ingat juga Pak, walaupun Bapak dah masukkan data, udah ngentri misalnya daftar wajib pajak baru atau mutasi, tetap kontrolnya di kami Pak, Ibu. Bapak cuma hanya masukkan data, nanti sistem di Bakuda lah yang akan mengakses ini. Misalkan ada kurang, tidak dimasukkan tidak dimasukkan
fotokopi sertifikat tanah. Nah, misalkan gitu. Jadi nanti bisa bentuknya PDF dan foto, bisa JPEG dan PDF. JPEG bisa. Ah, nanti yang filenya misalkan fotokopi KTP di foto bisa, di PDF kan pun bisa. Nah, untuk formatnya lewat HP pun bisa juga. Iya. Jadi di mana-mana kita bisa ngecek PBB kita lah. Satu lagi yang baru Pak, mungkin masuk ke tadi menu yang tampilan SPPT. Tampilan SPPT. Nah itu. Mungkin saya dulu lah, mungkin di tempat lain ada desa yang bertanya, Pak, ngapain dende yang di sini dibayarkan, pas kami bayarkan berubah. Nah, jadi biasa desa bawa duit nyetor ke bakuda, nombok, kita agak sanksi. Nah, ngalamin itu lagi. Karena gitu Pak, kalau yang SPPT yang lama itu yang kita manual ya, dende yang tertradisi adalah dende pada saat kita mencetak Pak, pada saat kita menetapkan pertama kali. Dendenya sekian. Karena dende itu berjalan, misalkan desa kami nyampaikan bulan 3, kami menetapkan bulan 3, kami nyampaikan ke desa bulan 3, warga dia bayar bulan 6 atau bulan 5 atau bulan 9, tentu tidak akan bertambah Pak. Tapi di kertasnya tidak menambah deh. Ah, gini, di nombok deh. Untuk diketahui bahwa dendenya adalah 2% sebulan, maksimal 2 tahun atau maksimal 48%. Jadi setelah 2 tahun dendenya mati Pak, dan jalan dia tetap 48. Jadi dendenya tidak akan bertambah lagi. Aja yang berbeda dengan Pak. Nanti dengan itu Pak, nanti kita bisa cek untuk nok sekian, update Pak nanti. Tunggakannya akan update. Jadi desa dan nombok, dah tahu berapa yang harus dibayarkan dengan pokok dende dan bunga. Nah itu dia nanti Pak. Jadi mulai saat itu mungkin kita biasakanlah buka-buka mungkin nanti kita terbiasa. Saya rasa tidak sulit. Hanya intinya adalah kita sama-sama lah. Dulu kami yang nyetaknya, kami yang menyampaikannya. Sekarang kami tinggal tetapkan Pak. Database nanti kami bukan database, ketetapan akan SPPT online akan kami sampaikan ke desa untuk sama-sama kita mencetaknya. Tapi saya rasa memang Pak, kalau untuk teknis percetakan bagusnya dicetak semua aja Pak, pakai cetak massal semuanya. Macam kami yang serahkan ke desa, misalkan 300 lembar lah dicetak semuanya. Nanti disampaikan ke warga, yang ada yang memang yang bermasalah dilainkan aja, diinventarisasi apa masalahnya. Misalkan lah memang seandainya uangnya udah mati atau apa ya? Misalkan objek pajak ganda, objek pajak tidak ada, semuanya Pak. Nanti Bapak inventarisir aja Pak, nama yang memang tidak tersampaikan ya. Kalau memang perlu dihapuskan Pak. Perlu dihapuskan. Ada memang beberapa yang desa ngajukan tahun lalu untuk penghapusan, memang ada yang belum kita eksekusi Pak. Masih ada di kantor, tapi akan kita eksekusi Pak. Nah, juga nanti disampaikan bahwa kalau orangnya ada dia ke Jakarta, tapi kita tahu, ya tidak usah diajukan penghapusan Pak. Biarkan ya, nanti suatu saat dia akan perlulah dengan PBB.